Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mami Umar di sini. Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Juga mengucapkan terima kasih kepada subscriber yang selalu dukung Mami Umar untuk terus berkarya, terus bercerita, walaupun mungkin ada yang berbeda pengalaman. Dan Mami Umar juga mengucapkan terima kasih kepada viewers yang selalu memberikan support untuk Mami Umar untuk membuat video-video baru yang semakin menarik, semakin informatif. Semoga kalian semua sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan. Amin. Di Malaysia sekarang kan sedang dalam masa pemulihan, atau kalau bahasa Inggrisnya RMCO dan bahasa Malaysianya adalah PKPP. Banyak sekali kantor-kantor sudah mulai buka, sudah mulai bekerja di kantor, karyawan-karyawan sudah mulai berangkat ke kantor dan bekerja di kantor walaupun tidak setiap hari. Terus sekolahan juga sudah mulai dibuka. Junior high school sudah mulai masuk sekolah pertanggal 15 Juli 2020, dan sebelumnya juga sudah dibuka, sudah mulai masuk sekolah untuk senior high school di bulan Juni ya, di bulan Juni, pertengahan Juni. Minggu depan juga hari Kamis depan tanggal 23 untuk elementary school atau setingkat SD atau SD ya di Indonesia namanya, sudah mulai masuk sekolah. Jadi di masa pemulihan ini banyak sekali perubahan yang mengarah menuju ke normal kembali seperti sedia kala, dan itu sangat senang sekali, sangat menyenangkan. Mal-mal dan pusat perbelanjaan pun, restoran-restoran, salon sekarang sudah mulai beroperasi kembali, sudah mulai buka, tentu saja harus mengikuti SOP. Nah, kalau misalkan kantor sudah mulai buka, sudah mulai bekerja, gimana dengan karyawan yang sekarang masih ada di luar negara Malaysia dan ingin masuk ke Malaysia? Boleh apa enggak? Siswa dari luar negeri yang ingin masuk ke sekolah lagi, yang sekolahnya di sini di Malaysia, di Sekolah Internasional Malaysia, boleh masuk atau enggak? Ada juga maid ya, asisten rumah tangga, boleh masuk kembali ke Malaysia atau belum? Karena Malaysia ini adalah negara yang sangat cantik, sangat banyak tempat wisatanya, dan tentu saja ini menjadikan magnet wisata untuk para turis untuk datang ke Malaysia, sekalipun sekarang masih dalam masa pemulihan. Kenapa banyak sekali turis yang ingin ke Malaysia walaupun sedang dalam masa pemulihan? Karena Malaysia sudah didaulat oleh WHO, oleh Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa Malaysia menjadi salah satu negara yang paling aman dari COVID. Jadi banyak turis yang nggak takut untuk datang ke Malaysia, sekalipun dalam masa pemulihan mereka sudah membuat list untuk menuju ke Malaysia. Di masa RMCO ini, ataupun istilah Malaysianya masa PKPP ini, siapa saja yang boleh masuk ke Malaysia dan siapa saja yang boleh keluar Malaysia, kemudian persyaratannya untuk masuk ke Malaysia apa saja. Dan Mami Umar pengalamannya sudah di-share ya di video sebelumnya, bahwa Mami Umar selama masa PKP ada di Indonesia, tiba-tiba di saat mulai pemulihan, Mami Umar sudah bisa masuk ke Malaysia setelah announcement 4 hari. 4 hari announcement, Mami Umar dan keluarga alhamdulillah sudah tiba di Malaysia. Masya Allah, itu merupakan doa dari semuanya dan satu keajaiban juga. Nah, sebelumnya Mami Umar juga mau minta maaf dulu kalau di video ini ada kata-kata Mami Umar yang menyinggung perasaan kalian. Mohon untuk dimaafkan. Sebenarnya Mami Umar pengen menyampaikan dalam bahasa Malaysia, tapi takut salah ya, sedikit-sedikit karena masih belajar. Nah, kalau ada kata-kata Mami Umar yang menyinggung perasaan korang, mohon dimaafkan. Dan kalau ada kesalahan ataupun poin-poin yang kurang betul, mohon untuk dikoreksi dan ketik yang betulnya di kolom komentar. Kalian juga boleh share pengalaman kalian di kolom komentar, oke? Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe jika kalian ingin subscribe ya. Kalau kalian ingin update untuk video-video Mami Umar selanjutnya, info-info sekitar Malaysia, info-info sekitar mixed married, or traveling di Malaysia ataupun tempat wisata di Malaysia, boleh subscribe dan nyalakan tombol loncengnya
untuk selalu update video-video yang akan datang dari channel Cerita Mami Umar. Tujuan untuk masuk ke Malaysia bagi ekspatriat berdasarkan pengumuman kerajaan tanggal 19 Juni 2020, dan surat ini pun dibuat pertanggal 23 Juni 2020. Poin yang pertama adalah boleh masuk ke Malaysia tanpa menggunakan surat persetujuan dari pejabat imigrasi Malaysia. Tak mesti mengajukan surat persetujuan ke pihak imigrasi Malaysia. Yang nomor 2, siapa saja yang ada di poin nomor 1 itu, yaitu 1. EP1 atau Employment Pass kategori 1 bersama keluarga ataupun juga pembantu ataupun asisten rumah tangga. Yang kedua, RPT atau Resident Pass Talent bersama dependensinya, bersama keluarganya. Oke. Kemudian yang C, nomor 3 atau C, Professional Visit Pass. 3 kategori itu boleh masuk ke Malaysia tanpa mempunyai approval letter dari imigrasi Malaysia. Kalian kategori yang mana? Kategori-kategori itu bisa kalian cek di visa kalian. Kalian masuk ke kategori mana? Kategori 1, 2, atau 3. Oke. Kemudian poin yang ketiga, kalau kalian EP2 atau EP3, kalian pun boleh masuk ke Malaysia dengan persyaratan, yaitu harus punya approval letter dari imigrasi Malaysia. Jadi kalian pun gak usah risau yang EP2 ataupun EP3 boleh masuk ke Malaysia, tetapi harus mengajukan dulu surat persetujuan untuk memasuki Malaysia kepada pihak imigrasi Malaysia. Poin 4, EP2 dan EP3 boleh masuk ke Malaysia tanpa persetujuan jika kalian berasal dari zona hijau. Nah, untuk zona hijau sendiri daftarnya ada di sini. Cuma ada 4 negara dan itu pun sewaktu-waktu bisa berubah. Masuk ke kategori zona hijau berdasarkan imigrasi Malaysia, yaitu 1 Australia, New Zealand, Brunei, dan Singapura. Ini poin 5 ya. Semua ekspat yang sudah dibolehkan masuk ke Malaysia harus melalui tes PCR negatif COVID-19 3 hari sebelum masa keberangkatan, ataupun masa validasi dari tes tersebut adalah 3 hari maksimal. Jadi kalau kalian akan berangkat ke Malaysia hari Minggu, harus melakukan tes swabnya itu hari Jumat, oke, atau Kamis. Kamis pun masih boleh karena masih dihitung 3 hari. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya seperti ini: Kamis, Jumat 1 hari, Jumat, Sabtu 2 hari, Sabtu, Minggu 3 hari. Jadi masih boleh. Oke, 3 hari. Jangan dulu tes swab sebelum kalian tentukan kapan kalian akan berangkat. Kalian harus tentukan dulu, kalau misalkan kalian akan berangkat hari Minggu ke Malaysia, kalian harus melakukan tes swab itu maksimal hari Kamis. Gak boleh kurang dari hari Kamis, misalkan hari Rabu ataupun hari Selasa, tidak boleh. Gantung rumah sakitnya, kadang ada yang lambat ngasih hasilnya ya. 6. Untuk poin nomor 5 dan dependent, syaratnya sama. Jadi baik dia yang pemegang EP1 ataupun RPT ataupun dari Green Zone, EP2, EP3 dari Green Zone. Jadi yang ekspat yang sudah boleh masuk ke Malaysia beserta dependent, syaratnya sama, harus sama-sama melakukan tes swab. Poin yang ketujuhnya, jadi poin dari semua yang sudah tadi saya sampaikan itu harus mengikuti kriteria tertentu. Apa saja? Yang pertama, harus melakukan tes swab. Tadi sudah dikatakan juga di poin 5, kecuali untuk warga negara Jepang. Poin B-nya, install dan download aplikasi MySejahtera, login dan isi datanya dengan benar dan lengkap. Poin C-nya, melakukan self karantin atau karantina mandiri di rumah. Sebelumnya kan yang datang dari luar negeri itu dikarantina di hotel yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan kita harus bayar. Tapi kali ini di masa pemulihan ini ada kelonggaran kebijakan bahwa boleh melakukan karantina di rumah 14 hari asalkan tidak kemana-mana, patuh pada aturan pemerintah. Kecuali untuk EP1 dan dependensinya yang berasal dari zona hijau, jadi nggak harus melakukan self karantin selama 14 hari. Enak ya?
Poin D-nya, self quarantine juga tidak diperlukan untuk profesional visit pass. Jadi yang masuk ke negara Malaysia untuk keperluan yang sangat mendesak atau sangat urgent ataupun pekerjaan yang sangat urgent, jadi dia tidak diharuskan untuk mengikuti self quarantine. Lagi poin E-nya, boleh masuk hanya untuk yang sudah mendapatkan persetujuan. Poin F-nya, daftar zona hijau ini sewaktu-waktu dapat berubah, mungkin dapat berkurang ataupun bertambah. Entry ini pun berlaku sejak tanggal 24 Juni 2020. Ini sudah lama ya. Sudah sekitar 3 minggu yang lalu, tapi ini yang membantu Mami Umar dan keluarga sudah bisa sampai ke rumah. Makanya sekarang kami pun sampaikan ini kepada korang semua, buat tahu, buat paham semuanya bahwa untuk masuk ke Malaysia itu syaratnya seperti ini. Ada lagi catatan, bagaimana dengan pembantu rumah ataupun asisten rumah tangga, sudah boleh masuk ke Malaysia atau belum? Jawabannya, jika majikannya adalah IP1, RPT, dan PVP, oke, dan juga long term pass katanya ini, dan long term pass ini maidnya ataupun asisten rumah tangganya pun juga boleh ikut masuk ke Malaysia. Yang kedua, bagaimana dengan pelancong ataupun turis? Jadi untuk saat ini pelancong belum boleh masuk ke Malaysia. Dan mungkin sebentar lagi ataupun mungkin setelah tanggal 31 Agustus akan ada kebijakan baru yang membolehkan pelancong ataupun turis untuk datang ke Malaysia dan menikmati kembali keindahan Malaysia. Lalu bagaimana dengan siswa ataupun mahasiswa? Karena kan sekolah sekarang sudah mulai buka, boleh masuk ke Malaysia tentu saja dengan persyaratan, yaitu mendapatkan persetujuan dari pihak imigrasi Malaysia. Dan bagaimana dengan orang tuanya ataupun walinya? Kalau untuk orang tuanya ataupun walinya sepertinya belum boleh, tapi boleh juga mengajukan persetujuan kepada pihak imigrasi Malaysia. Kalau foreigner ya, orang yang bukan Malaysia mau keluar dari Malaysia sekarang boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Keluar Malaysia boleh, tapi untuk kembali lagi ke Malaysia selama masa MCO ini atau RMCO ini tidak boleh, kecuali ada persetujuan dari imigrasi Malaysia. Tentu saja balik lagi semuanya kepada persetujuan dari pihak imigrasi Malaysia. Itu kan tadi untuk expat semuanya. Kalau misalkan kalian bukan expat, jadi kalian nggak kerja di sini, kalian adalah istri ataupun suami dari warga negara Malaysia dan juga anak dari turunan warga negara Malaysia, boleh nggak masuk ke Malaysia? Tentu saja boleh jawabannya. Kalian boleh datang ke Malaysia, kembali ke Malaysia, atau untuk pertama kalinya masuk ke Malaysia, asalkan dibuktikan dengan dokumen yang sah, yaitu mungkin akta lahir atau surat menikah, surat keterangan bahwa kalian sudah menikah dengan warga negara Malaysia. Jadi bakalan mudah untuk masuk ke Malaysia. Lagi info terbaru ini per tanggal 11 Juli 2020. Nah, ekspatriat yang boleh masuk ke Malaysia semakin diperjelas, semakin diperluas siapa saja yang boleh masuk dan apa saja syaratnya, itu ada di guideline. Jadi ada announcement terbaru ini yang sangat update per tanggal 11 Juli 2020. Kalian kalau yang mau masuk ke Malaysia ataupun kembali masuk ke Malaysia, imigrasi Malaysia nih, karena di sini kalian akan menemukan update-update terbaru bagaimana caranya biar kalian boleh masuk ke Malaysia dan siapa saja, persyaratannya seperti apa. Di situ ada guideline-nya, lebih luas, lebih lengkap dibicarakan. Dan mudah-mudahan video ini pun membantu kalian yang saat ini sangat buta informasi untuk masuk ke Malaysia. Untuk informasi yang lebih akuratnya mungkin bukan di video ini, tapi ada di channelnya Imigrasi Malaysia untuk expat, dan ataupun buka saja channelnya Imigrasi Malaysia, kalian boleh buka, boleh berselancar di situ. Jadi untuk lebih paham lagi. Mohon maaf jika di video ini juga ada informasi yang kurang betul ataupun tidak
sesuai, mohon untuk dibetulkan ya di kolom komentar. Semoga usaha kalian semuanya dilancarkan, kalian ingin kembali ke Malaysia juga dengan lancar, sehat-sehat semuanya ya, karena kan itu yang paling penting, sehat semuanya. Tetap jaga kebersihan, ikuti SOP dan patuhi aturan pemerintah. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video Mami Umar selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian mau update video-video lainnya. Boleh juga kalian komen mau dibikinin video apa oleh Mami Umar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.